Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat pagi. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan perkuliahan dengan lancar. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai cara mendeskripsikan atau menggambarkan ciri fisik orang dan kata sifat yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan seseorang. Oke. Pertama, apa yang perlu kita deskripsikan dalam hal ini untuk memperlancar teman-teman dalam mengucapkan ciri fisik seseorang dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu kita menggambarkan face atau wajah seseorang. Kemudian body, bentuk tubuhnya. Kemudian general appearance atau tampilan umum. Kemudian what is he or she wearing? Apa yang orang itu pakai. What is she or he doing? Apa yang orang itu sedang lakukan. Kemudian does she or he look happy, sad, worried, and tired? Apakah orang itu terlihat gembira, sedih, khawatir, ataupun lelah? Kemudian background, where she is, what can you see? Di mana dia sedang berada, apa yang dapat Anda lihat. Nah, ini pointer yang akan teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan figur-figur yang akan kita lihat nanti. Oke, bagaimana cara kita mendeskripsikan personality atau kepribadian seseorang? Berikut beberapa kosakata yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan karakteristik atau personality seseorang. Ya, pertama aktif, artinya aktif. Cheerful, orangnya suka riang gembira. Shy, malu. Intelligent, smart. Lovely, baik. Selfish, egois. Polite, sopan. Hardworking, pekerja keras. Sociable, orang yang mudah bergaul, mudah bersosial. Tidy, rapi. Stubborn, keras kepala. Friendly, ramah. Loud, orang yang suka berkata dengan suara besar. Unfriendly, tidak ramah. Wonderful, baik. Happy, senang. Well behaved, sangat tata krama atau sangat sopan. Rude, kasar. Imaginative, orang tersebut suka mengimagine atau memikirkan hal-hal yang imajinatif. Kemudian optimistic, itu berprasangka optimis atau berpikir baik. Cruel, kasar atau jahat. Sincere, ikhlas. Lazy, malas. Honest, jujur. Nice, baik. Good, juga baik. Unhappy, tidak senang. Naughty, nakal. Boring, membosankan. Impatient, tidak sabar. Pessimistic, pesimis. Talkative, suka ngomong. Sensitive. Quiet, pendiam. Dishonest, tidak jujur. Kind, baik. Brave, pemberani. Stupid, bodoh. Generous, suka memberi. Patient, sabar. Mean,
orangnya tegaan atau agak sedikit kasar, pleasant, senang. Nah, kata-kata sifat ini bisa kalian gunakan untuk menggambarkan keadaan suasana hati seseorang ataupun sifat seseorang. Kemudian kita lihat untuk physical appearance atau gambaran fisik seseorang dari segi height atau tinggi. Kalau orang itu tinggi, kita bilang tall. Kalau orang itu rendah, kita bilang short. Kemudian kalau tingginya tidak begitu tinggi dan tidak begitu rendah, kita bilang normal. Atau juga kita bilang medium height. Kalau tingginya rata-rata, seperti kebanyakan orang, kita bilang dengan of average height. Contoh kalimat, Lisa is short. Lisa pendek. Kalau kita mau bilang sangat pendek, very short. Kalau kita mau bilang cukup pendek, quiet short. Ya, ini very short, sangat pendek, quiet short, cukup pendek. Kemudian kalau membuat pertanyaan, how tall is Lisa atau how tall is Mark? She is 1.68 meters tall. Tingginya adalah, kita pakai is ya, tingginya adalah 1,68 meter. Tingginya adalah 1,68 meter. Tallnya diletakkan di akhir kalimat. Mark is a very tall girl. Mark adalah seorang wanita yang tinggi. Jadi untuk menggambarkan physical appearance, kita wajib menggunakan to be, is. Kalau orang ketiga ya, orang ketiga, nama orang, contohnya Lisa, Peter, Ahmad, Adam, dan lain-lain. Kita pakai to be, is. Oke. Sekarang lihat kalau tadi tinggi, sekarang kita lihat bentuk tubuh. Figure atau build, itu bentuk tubuh. Ada slim, thin, slender, fat, underweight, overweight, broad-shouldered, well-built, medium-built, strong, weak. Slim ini langsing, ya. Thin, agak kurus. Kemudian slender. Slender itu lebih kurus daripada thin. Kemudian fat, gemuk, underweight. Underweight berat badannya tidak normal, underweight. Kalau fat, gemuk. Oke. Overweight, kalau overweight ini terlalu berat badannya terlalu melebihi rata-rata ya, overweight. Fat, gemuk, overweight. Berat badan yang tidak normal, melebihi normal. Overweight melebihi normal, underweight tidak mencapai berat badan normal. Broad shouldered, ini bahu orang lebar ya, broad shouldered. Well built, badan seorang itu atletis bisa dibilang. Ideal ya. Well built. Medium built, medium built biasa-biasa saja.
Medium build agak sedikit di bawah well built ya. Kalau well built tadi otot orang bisa terlihat dan kekar, sudah kekar. Kalau medium build di bawahnya agak sedikit berotot tapi normal. Strong kuat, terlihat kuat, strong, weak lemah. Contoh-contoh kalimat sebagai berikut. Mart has got fair skin. Mary has got big eyes. Mark mempunyai warna kulit yang cukup cerah. Kemudian Mary memiliki mata yang lebar. Jadi kita pakai kata kerja has got untuk menggambarkan ciri fisik seseorang. Ciri fisik seseorang. Khususnya badan ya. Khususnya bentuk badan. Kalau mendeskripsikan tinggi tadi kita pakai to be. To be is. Kalau ciri badan orang kita pakai has got. Ya, Mark has got fair skin. Mark memiliki warna kulit yang cukup terang. Mary has got big eyes. Mary memiliki mata yang lebar. Lisa has got a small nose. Lisa memiliki hidung yang kecil. Her face is round. Wajahnya bulat. Homer doesn't wear glasses. Homer tidak memakai kacamata. He is bald. Dia botak. Mr. Burns has got small ears. Mr. Burns memiliki telinga yang kecil. He has got an oval face. Dia memiliki bentuk wajah oval. Mark has got long curly blue hair. Mark memiliki rambut yang biru rambut panjang yang biru dan curly, agak sedikit keriting. Bart is thin. Bart kurus. Kata-kata ini kata-katanya kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk wajah. Ada beberapa kata yang bisa kita pakai untuk menggambarkan bentuk wajah. Face shape. Pertama, square. Itu bentuk wajah seorang peta. Oval, oval. Round, bulat. Triangular. Agak sedikit segitiga ya. Jadi tidak ideal oval. Heart shape, bentuk wajah seorang agak sedikit berbentuk seperti hati. Kemudian heart shape. Heart shape. Kemudian warna, thin, agak sedikit tirus ya, tirus bisa dibilang. Kemudian wide, lebar, wide, lebar. Kemudian warna rambut, blonde. Blonde itu seperti warna bule, agak kuning keemasan. Fair, fair itu normal ya, agak sedikit hitam. Dark, gelap atau hitam kelam. Auburn, auburn
Nah, auburn hair ini contohnya seperti ini. Warna coklat keemasan, auburn hair. Kemudian red hair. Nah, di atas auburn. Warna rambutnya lebih merah. Kalau gray, warna rambut seperti mirip uban ya, agak putih. Ya. Kita ulangi warna rambut yang pertama blonde, blonde hair. Nah, blonde seperti ini, warna rambut bule, kuning keemasan, fair hair. Sorry ya, saya salah. Fair hair ini agak sedikit putih tapi mendekati blonde ya. Mungkin teman-teman cewek lebih tahu. Nah, ini bedanya blonde sama fair. Blonde ini seperti ini, fair seperti ini. Dark hair, hitam pekat ya. Dark hair. Auburn, merah merona. Gray tadi warna putih seperti warna uban. Oke, itu untuk mendeskripsikan rambut warna rambut seseorang. Kemudian hair size atau ukuran panjang atau pendeknya rambut seseorang. Kita bisa bilang long, panjang, short, pendek, medium length, tidak begitu panjang dan tidak begitu pendek. Nah, ini seperti contoh medium length hair. Panjangnya sekitar sebahu, medium length. Kemudian tekstur rambut, wavy. Nah, wavy hair agak sedikit bergelombang, straight, lurus, curly, keriting. Sebentar ya. Saya ulangi. Untuk mendeskripsikan ukuran atau panjang pendeknya rambut seseorang, kita bisa bilang she has got long hair. Dia memiliki rambut yang panjang. Kalau kita mau bilang rambut seseorang itu pendek, maka kita bilang she has got short hair. Dia memiliki rambut yang pendek. Kalau kita mau bilang rambutnya sebahu, kita bisa bilang she has got medium length hair. Oke. Kemudian tekstur rambut wavy, agak sedikit bergelombang, straight, lurus, curly, keriting, spiky, tegak-tegak. Kemudian shaved itu seperti potongan rambut laki-laki, di mana biasanya hampir botak ya, hanya disisakan satu sisir. Kemudian parted itu belahan, rambutnya ada belahan. Biasanya pada rambut pria ya. Saya kasih contoh bentuk parted hair. Nah, seperti ini, parted hair. Sekarang kita lihat neatly combed. Neatly combed hair, rambut yang disisir dengan sangat rapi. Contohnya seperti ini, neatly combed. Neatly combed.
Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kosakata yang bisa dipakai untuk menggambarkan bentuk rambutnya. Oke, tadi sudah kita lihat yang pertama tadi personality, kepribadian, kata sifatnya, kemudian physical appearance, tinggi pendeknya, kemudian bentuk badan, apakah kurus, gemuk, kekar, kuat, kemudian bahu lebar, kemudian bentuk wajah apakah petak, oval, bulat, segitiga, kemudian heart shape berbentuk hati ya. Saya kasih contoh heart shape contoh heart shape face seperti ini. Bisa lebih pastinya, nah ini bentuk wajahnya heart shape. Mirip hati ya, karena ada lekukan di antara tulang pipi dan wajah, heart shape. Atau juga seperti ini, dibilang heart shape, bentuk hati. Oke. Teman-teman bisa Google sendiri untuk gambaran yang lebih jelas. Kemudian warna rambut tadi blonde, seperti bule, fair, di bawah seperti bule agak putih, dark, hitam kelat, auburn tadi, nah, agak merah pekat. Oke, sekarang kita lihat warna kulit ya. Sekarang kita lihat warna kulit. Warna kulit seorang kita bisa mendeskripsikan sebagai dark. Kalau dark artinya warna kulitnya hitam. Kalau fair agak sawo matang. Kalau whitish itu biasa warna kulit yang putih seperti orang barat. Jadi kalau kita bilang warna kulit dia putih, she has whitish skin. Kita bisa bilang she has whitish skin. Warna kulit dia sawo matang, she has fair skin. Warna kulit dia hitam atau gelap, she has dark skin. Kemudian kita lihat lagi untuk warna bola mata atau warna mata. Kita bisa bilang black, warna mata seorang itu hitam, blue, biru, green, hijau, brown, kecoklatan, dan dark, hitam pekat ya. Hitam pekat. Saya kasih contoh gambaran warna mata. Seperti ini. Ini dark. Kalau black, nah, lebih sama ya, antara dark atau black. Kalau warna mata green, seperti warna mata bule, hijau. Nah, seperti ini, green eye. Green. Kalau brown, kecoklatan. Warna mata kecoklatan brown. Brown color.
Seperti ini, brown, kecoklatan. Kemudian bentuk mata. Kemudian bentuk mata large, mata besar, arti mata suka. Kalau kita lihat mata seorang itu seakan-akan melotot ya. Artinya matanya besar, small, mata kecil atau sipit. Saya ulangi, bentuk, ukuran, dan ciri fisik mata seseorang. Large, bermata besar, small, kecil. Almond shape, mirip kacang almond seperti ini. Saya bilang almond shape yang sebelah kanan bawah. Sebentar, kalau teman-teman lihat. Oke, saya bagikan gambarnya. Ini almond shape eye. Ini matanya bentuknya seperti ini. Almond shape. Seperti mata bentuk kacang almond gitu ya. Almond shape. Oke. Kemudian round. Bentar, saya gambarnya. Nah, ini bentuk mata round atau bulat ya, round eyes, mata bulat. Oke. Kemudian deep set. Nah, bentuk mata deep set seperti ini, dalam ya. Dalam. Oke. Deep set. Seperti ini. Deep set. Kemudian close set. Close set. Oke, seperti ini. Close set. Oke, agak susah ya. Oke, tear field. Kemudian tear field. Nah, tear field ini kalau kita lihat seorang itu dia seolah-olah orangnya kemayu ya, atau suka sedih. Tear field eye. Kemudian beberapa kosakata untuk menggambarkan mata, piercing. Piercing itu seperti seolah-olah akan marah. Piercing eye. Oke,
teman-teman bisa cari sendiri artinya ini di Google Translate atau di Google Image ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk hidung small, big, straight, flat. Kecil, besar, kemudian lurus dan flat itu kita bisa bilang apa namanya bahasa Indonesianya pesek. Okay. Mouth small, wide, thick, thin. Kecil, lebar, thick, tebal, thin, kurus atau tipis ya, lebih tepatnya tipis. Mouth expression ada laugh, smile, beam, grin, frown. Beam. Nah, contoh beam mouth seperti ini. Beam mouth. Nah, ini ya. Kemudian green seperti ini, menggerutu. Frown mouth. Nah, seperti ini frown. Teman-teman sering lihat pasti. Oke. Kemudian lip shape and size, ukuran dan bentuk bibir. Ada thin lip, seperti ini, tipis, full, agak tebal, rosebud, lip size. Mirip bunga ros ya bentuknya, berbentuk seperti bunga ros agak oke. Ya. Kemudian ciri fisik yang lain antara lain ada mustache, kumis, beard, jenggot, glasses, memakai kacamata, freckles agak ada bintik-bintik hitam, freckles face, ya, freckles atau bintik-bintik coklat seperti ini. Kalau di bule-bule freckles, ini freckles face. Kita bisa bilang she has got freckles face, freckles face. Kemudian kalau wrinkle, berkerut, wrinkles. Nah, wrinkles face agak sedikit berkerut ya. Scar itu, sorry, ini wrinkles. Oke. Kalau scar, wajahnya terdapat sedikit bekas luka ya. Nih, seperti ini. Scar face. Oke, scar face. She has got scar on his face. Dia ada bekas luka di wajahnya. Tato. Oke, lanjut. Kita lihat lagi usia seseorang ya. Age. Ada old, young, mature, elderly. Ada tua, muda, dewasa, dan orang tua.
Kemudian about 25. Umur seorang tersebut kira-kira 25 tahun. Jadi kita bisa bilang dengan he is about 25. His age is about 25. Umur dia sekitar 25 tahun. Middle age. Bisa dibilang separuh baya, middle age. Ya, separuh baya. In his 30s, umur seorang kira-kira 30-an, in his 30s. Mr. Taufik is in his 30s. Mr. Taufik adalah umur Mr. Taufik 30-an, bisa dibilang gitu. Mr. Taufik is in his 30s. A teenager, seorang remaja, a child, anak-anak, baby, masih bayi, adult, dewasa. Apa beda mature sama adult? Kalau mature ini lebih ke 40-an ya. Adult ini biasanya 30-an ke atas. Nah, contoh kalimat, Homer and Marge are middle age. Homer dan Marge, usia Homer dan Marge adalah separuh baya, middle age, separuh baya. They've got 3 children. Mereka memiliki 3 anak-anak. Kemudian contoh kalimat lain, Lisa is young. Jangan lupa kalau subjeknya 2 orang, kita pakai to be are. Ya, untuk menyebutkan atau membuat kalimat di mana kita ingin menyatakan jumlah usia dia. Kita pakai to be. Kalau kita ingin bilang mereka memiliki, have got. Kita pakai have got. They have got 3 children. Lisa is young. Umur Lisa cukup muda, atau Lisa seorang wanita yang muda. Lisa is young. She is a teenager. Dia adalah, nah ini lagi kita pakai to be ya. She is a teenager. Dia adalah seorang remaja. Bart is also a teenager. Bart juga seorang remaja. They are. Nah, they are. They ini merujuk ke Bart dan she. They are teenagers. Mereka adalah remaja. Kalau sudah they, pakai are. Contoh kalimat selanjutnya, Maggie is a baby. Maggie adalah seorang bayi. Homer is a tall, middle-aged man. Homer adalah seorang pria yang berumur separuh baya dan tinggi. Ya, a tall, middle-aged man. Bisa kita gabungkan seperti ini. Tinggi fisik seorang dulu, baru umur dia ya. Tinggi fisik seorang dulu, baru umur dia. Tall, middle age, short, in his 30s, man. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian sekarang untuk look atau tampang. Pretty, cantik, beautiful juga cantik, ugly, jelek ya, handsome, ganteng, ordinary looking, biasa-biasa saja. Ini untuk tampang. Mark is very pretty. Mark sangat cantik. Pretty ini bisa dipakai untuk pria dan wanita, bisa pakai dua-duanya. Beautiful khusus untuk wanita, handsome khusus untuk pria. Homer is an ordinary looking man. Homer adalah pria yang tampangnya biasa-biasa saja. Ordinary looking. Kita bisa bilang dengan ordinary looking untuk menyebutkan tampang seseorang biasa-biasa saja. Selanjutnya, selanjutnya ini clothing atau pakaian. Fabric, jenis kain, bottoms, ini bawahan yang dipakai orang, tops, atasan, ya, bottoms bawahan, tops atasan, footwear, alas kaki yang dipakai, aksesoris itu aksesoris yang dipakai.
Nah, jenis kain ada denim, ada wool, cotton, linen, leather. Denim itu seperti celana jeans ya. Saya kasih gambaran. Oke, sorry. Oke. Denim jenis seperti jenis kain jean ya, denim. Wool, wool. Cotton, katun. Linen, leather, kulit. Kemudian untuk bawahan, seorang yang biasa dipakai ada celana jeans, skinny jeans, jeans yang ketat, cargo pants, seperti ini. Cargo pants, celana panjang yang lebar ya. Ini cargo pants. Trousers. Nah, kemudian untuk trousers ini celana panjang yang bentuknya standar ya. Trousers. Skirt, rok, shorts, celana pendek. Jadi kita lihat skirt, rok, shorts, celana pendek. Kemudian atasan yang dipakai orang, sport shirt, kaos olahraga sport, kemudian dress shirt, pakaian wanita formal, dress shirt, pakaian wanita atau pria yang formal seperti ini dress shirt, ya, dress shirt, pakaian, saya bilang pakaian kerja ya kalau di Indonesia. Kemudian shirt, kaos polo, button down shirt, button down shirt, kaos, kemeja, button down shirt, kemeja yang kancingnya kemeja kasual ya, kemeja kasual berkancing, button down shirt. Oke. Kemudian blouse. Nah, baju seperti ini blouse. Oke, lanjut. Footwear atau alas kaki, socks, itu kaos kaki, shoes sepatu, slippers, sandal. Slippers ini. Nah, ini slippers. Slippers seperti ini ya. Sementara kalau sandal seperti ini. Oke. Dan lain-lain. Teman-teman bisa di Google Image ya. Kemudian aksesoris ada gloves, sarung tangan, hat, cap, topi, hair wrap, seperti shawl dan lain-lain. Teman-teman bisa silakan Google Image ya untuk membiasakan diri mencari informasi melalui Google. Oke, lanjut kita contoh kalimat atau contoh
mendeskripsikan orang, describing people. This man is tall atau he is tall. Dia tinggi. He has black hair. Rambut dia hitam. His hair is short. Rambut dia pendek. Who is he? He is. Ya, silakan jawab. This woman is tall atau she is tall. She is fair. Fair ini warna kulit ya, warna kulit tadi jangan lupa fair. Ada dark, ada fair, ada whitish. She is slim. She has blue eyes. Jadi kalau kita gabungkan, she is tall. She is tall and has fair skin, and she is tall, slim, has fair skin, atau and blue eyes. Bisa kita jadikan satu kalimat sempurna atau kalimat gabungan ya. Oke, lanjut. He has a big nose. Hidung dia panjang. It has a big mouth. Kita pakai it karena mendeskripsikan hewan ya atau binatang. Kita pakai it. It has a big mouth. Mulutnya lebar atau besar. Nah, sekarang coba pakai kata sifat yang awal tadi kita pelajari, yang ini. Silakan teman-teman pilih berapa kata dari ini untuk mendeskripsikan gambar 3 ini. Pilih kata sifat tadi untuk mendeskripsikan 3 gambar ini. Ya, kata sifatnya saja. Ini saja yang dipilih. Oke. Oke, ini juga silakan. Ini. Nah, bagaimana dengan gambar yang ini? Silakan teman-teman deskripsikan secara lengkap ya. Deskripsikan secara lengkap pria ini. Deskripsikan secara lengkap pria ini. Oke. Sebentar. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya mendeskripsikan orang itu seperti ini. Sebutkan namanya atau bikin he atau she. Ini contohnya, ini adalah Michael Douglas. Michael Douglas is a very famous and popular American actor. He is about 60 years old. Umur dia sekitar 60-an. He is about 60 years old. He is a slim person and he is average height. Badan dia agak langsing, slim ya, and he is average height. Tingginya rata-rata. He has got light brown eyes and short fair hair. Dia matanya light brown, coklat muda, and short fair hair, dan punya rambut yang short fair hair, cukup pendek. His wife is a very beautiful British actress who is named Catherine Zeta-Jones. Istrinya adalah seorang aktor British yang bernama Catherine Zeta-Jones. She has got green eyes. Nah, deskripsikan lagi. She has got green eyes. Dia memiliki warna mata hijau and long straight black hair, dan rambut hitam yang lurus, rambut hitam panjang yang lurus. They have got a daughter who is 2 years old. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang berumur 2 years old, 2 tahun. They all live in the United States of America. Mereka semua tinggal di USA. Oke. Nah, silakan buat ini, buat paragraf
ya lengkap deskripsinya, silakan cari informasi mengenai orang ini. Please find some information about this man using your own sentence, ya. Gunakan kalimat Anda sendiri dengan mengambil kosakata yang sudah kita pelajari tadi. Mulai dari sini, ya. Oke, ini bentuk tubuh, wajah, warna kulit, nose, dan lain-lain. Umur, yang penting, tampang lurus. Oke. Juga bisa kalian pakai untuk informasi tambahan. Ya. Nah, pertama orang ini, kemudian ini, silakan juga deskripsikan, kemudian ini terakhir. Sorry, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang, ya. Ada 6 orang yang harus kalian bikin paragraf deskripsi mengenai ciri-ciri mereka, dan kalau bisa informasi tambahan. Contohnya istri mereka, ya. Kita belajar menulis paragraf yang berisi tentang informasi ciri fisik seseorang, mulai dari umur, kemudian bentuk tubuh, warna mata, warna kulit, bentuk rambut, oke, kemudian apa tadi? Tampang, kemudian apakah menggunakan kacamata, mustache, apakah berkumis atau berjenggot, freckles, wrinkles, scar, tattoo. Satu paragraf yang lengkap mendeskripsikan ciri fisik orang tersebut. Kalau bisa temukan juga ciri fisik anaknya atau istrinya. Okay, that's all for today. Thank you very much. I'm looking forward to your feedback. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.